bisa menolong. Wala banun, anak tak bisa menolong. Kenapa dalam Quran itu disebut harta, anak? Karena yang paling banyak ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin ribanin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Duduknya kita di masjid ini bernilai iktikaf, maka kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, putuslah dia, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya pun mengawali tausiah saya ini dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Majlis kalau tidak ada selawat di dalamnya, maka majlis itu disebut majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tak ingin orang-orang yang sudah mandi pakai minyak wangi disebut majlis bangkai. Maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak menyayangi anak-anak muda, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muda-muda saya sayangi semuanya. Adapun yang tua-tua, para pemimpin, alim ulama, dalam hal ini pemimpin kita Bapak Wali Kota Pekanbaru diwakili oleh Ibu Asisten 4, kemudian Bapak Jaksa, karena ini di komplek kejaksaan, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid, bil khusus imam kita yang memimpin kita tadi salat dengan ayat bacaan. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baru sekali inilah ceramah di komplek kejaksaan. Jadi rasanya macam orang sedang duduk di pengadilan. Yaksa itu diambil dari bahasa Sanskerta, aslinya Adyaksa. Jadi ada dulu menteri namanya Adyaksa Daul, nah, itu dari Adyaksa, itulah asal kata jaksa, karena payah menyebutnya Adyaksa, Adyaksa, jaksa. Artinya apa? Pegawai pemerintah yang mengucapkan tuduhan terhadap orang yang terdakwa melakukan kesalahan. Nah, itu arti jaksa itu. Dari mana Ustaz dapat itu? Google.com. Jadi duduklah si terdakwa tadi, yang menuntut dia itu siapa? Jaksa. Tak boleh nuduh tanpa bukti, harus ada bukti. Ditembakkanlah bukti itu ke dinding pakai infocus. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Bukankah itu gambar Anda di lobi hotel Ritz-Carlton? Ditengoknya baik-baik, nampaknya mirip seperti saya, tapi banyak orang macam saya. Coba perhatikan lagi, kita dengar suaranya. Terdengar suaranya, bukan suara Anda, mungkin suara saya, tapi banyak orang suaranya macam ini. Yang membela itu siapa? Yang membela kita itu ada orang yang bisa kita bayar kalau duit kita banyak. Itulah dia Ruhut Sitompul dengan Hotman Paris Utapea. Duit bayar. Siapa yang membela
kita. Nih, lidah membela. Lidah inilah yang paling setia membela. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas pelaku curang, gambar dia itu, dia penuh dengan kesadaran, dia mengatakan bukan saya. Makanya yang pertama kali dikunci di akhirat itu, itulah ayatnya yang selalu Bapak Ibu baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Karena mulut inilah yang paling pandai membela, makanya disebut bersilat lidah. Banyak orang Melayu tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah pandai. Kenapa Ustaz kaitkan Melayu dengan silat? Dulu orang kalau mau meminang anak gadis harus pandai bersilat. Baru dia lulus bisa naik ke rumah. Pesilat siapa yang paling tangguh? Sekarang banyak orang tak pandai bersilat, tapi kalau bersilat lidah, maka lidah ni yang pertama dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Sekarang yang dulu tidak menjadi masalah, sekarang masalah. Dari zaman datuk moyang bapak nenek saya minum kopi sampai sekarang, dulu tak ada masalah, sekarang menjadi masalah. Kopi Mirna. Dulu jamaah selalu bertanya ke saya, hampir 4 tahun belakangan ini yang selalu mereka tanyakan, kopi luwak, kopi luwak, kopi luwak. Apa itu luwak Pak Ustaz? Musang. Kopi luwak, iklannya di TV, luwak kafe, bahasa awaknya ciri musang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dibawa ke pengadilan, maka ini menjadi masalah. Yang dituduhkan itu apa? Semua yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh manusia. Tapi ada nanti yang dilanggar orang itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hukum Allah itu Pak Ustaz? Hitung sendirilah. Ini Quran, cantik Quran. Infak sedekah untuk anak yatim desa terpencil. Kok bisa kemari? Seharga 1 buah 30.000 menyumbang. Jadi ini motivasi kita. Maka harta-harta itu sumbangkanlah. Itulah yang nanti menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lidah tak bisa menolong, ketika pengacara tak bisa datang, yang menolong diantaranya itu adalah sedekah. Tapi dengan syarat, illal ladzina amanu wa amilus salihati. Kalau tak ada iman, tak ada amal soleh, siapapun tak bisa menolong. Yauma la yanfa'u malun, harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa menolong. Kenapa dalam Quran itu disebut harta, anak? Karena yang paling banyak ditanya orang, kalau tak harta, anak. Pak Ustadz, ya, dulu sekolah di mana? Di Mesir. Setelah itu di Maroko. Anaknya berapa? Nah, itu pertanyaan. Belum pernah jamaah nanya istrinya berapa. Ditanya itu anak, anak. Makanya anak. Tapi anak tak bisa menolong. Mal, bahasa Arabnya mal, bahasa kitanya harta. Mal diambil dari kata malayamilu, artinya mereng. Kenapa harta itu disebut mereng? Karena hati kita mereng, condong kepada harta. Ini Quran, ini harta, hati miring kepada harta. Ini masjid, ini harta, hati miring kepada harta. Bahasa Arabnya mal, bahasa Pekanbarunya mall, miring. Makanya kalau kita sampai di jalan nangka,
sebelah kanan Masjid Namirah, sebelah kiri mall. Kemana hati condong? Ke mall. Mall artinya miring, hati miring ke mall. Mall tak bisa menolong. Yang sering ke mall SKA, mall tak bisa menolong. Kalau ke masjid, insya Allah langkah-langkah tapak kaki tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki. Makanya Bapak Ibu, banyak langkah kaki. Yang tinggal dari Panam makin banyak pahalanya. Nih, dari Panam jalan kaki Pak Ustaz. Ya, sesuaikanlah. Yang dekat-dekat sini jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu manfaatnya, langkah tapak kakinya menjadi saksi penolong di hadapan Allah, dan manfaat kesehatan. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari, Anda akan selamat dari penyakit osteoporosis. Oh, orang pun ramai-ramai melangkah, tapi tak satu pun masuk ke masjid. Keliling masjid saja, habis itu pulang. Di mana itu? Di Masjid Agung An-Nur. Langkah sana, langkah sini, langkah sana, langkah sini. Pakai baju kemeja, tak juga keluar keringat. Baju kresek sampah dipakai, barulah keluar keringat. Begitu habis keringat, keluar 3 tetes, minum susu 2 botol. Ya sama aja. Datanglah sales jual susu ke kampus UIN Suska. Ditengoknya saya dari atas ke bawah. Berat bapak tak normal, kata dia. Mau bapak saya buat normal. Nih pak, minum nih susu. Bapak minum, insya Allah bapak akan gemuk. Saya tanya dia, ibu pernah nengok orang lari-lari di keliling Masjid Agung? Ya. Ngapain mereka lari-lari itu sore-sore pakai baju kresek plastik? Mereka mau kurus. Saya belum lari udah kurus. Yang penting itu sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau rumahnya dekat, langkahkan kaki. Kalau jauh, ya sesuai naik kendaraan. Apa ada pahalanya Pak Ustaz? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun ada pahalanya. Kalau sebesar biji sawi ada pahalanya, apalagi setetes 2 tetes bensin, apalagi minyaknya pertalite, tentu pahalanya makin besar. Yang naik sepeda banyak juga pahalanya. Kakinya berapa kali? Saya bingung nih Pak Ustaz, mau naik sepeda, naik mobil, apa naik angkot, terus semua tak saya amalkan, saking bingungnya. Pilihlah salah satu. Ini akan diminta dan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah tapak kaki ibu malam ini menjadi penolong ketika kita dituntut di hadapan jaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kenapa dia didudukkan di kursi terdakwa? Karena dia pecandu narkoba. Dulu zaman datuk-datuk kita, lem itu untuk menempel kertas. Sekarang dah, lem begitu dibuka, dihisap banyak-banyak. Fly, terbang. Datang polisi menangkap anak yang ngelem, ditempeleng sama polisi. Lepak. Jangan ngelem lagi. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Pak Polisi. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabuk dia. Ini Ustadz nih cerita ngawur. Ini kisah nyata, true story. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh kepala desa Tualang, Kabupaten Siak. Kapan Ustadz dengar? Tadi malam. Tadi malam saya ceramah di Siak. Kata sambutan dari Pak Kades, kampung ini sudah ngeri Pak Ustaz. Anak muda ditangkap polisi gara-gara ngelem, ditempeleng. Ketika ditempeleng dia nantang, saya tak takut sama bapak.
Kamu takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakap itu sudah putus, urat-urat kepala itu sudah putus. Ini akan dituntut di hadapan Allah. Tapi jangan lupa, dia bersalah, tapi dia ngelem itu kenapa? Ada kronologis di belakang. Kenapa kamu sampai ngelem? Dari mana dapat duit? Ibu saya sibuk wanita karir, bapak saya namanya Pak Toib. Mohon maaf kalau ada Pak Toib, tak pernah pulang-pulang. Makanya saya kalau sering ceramah keliling, malam ini di Duri, nyambung ke Dumai, besoknya ke Siak, 2 hari baru pulang. Itu sampai di rumah saya tak dipanggil Ustadz Soman, Ustadz Toib, lama tak pulang. Artinya apa? Anak muda salah, tapi dia tidak seluruhnya salah. Ada orang lain berperan bersalah. Hari Sabtu malam Ahad jam 10 saya selesai ceramah di Habibur Rahman Dumai, depan Ramayana, depan Bukit Gelanggang. Salaman, makan, minum, pulang. Begitu pulang sampai di jembatan Leton jam 3 malam. Anak muda, anak lajang berpasang-pasangan, berpangku-pangku di atas jembatan Leton. Tak mungkin saya keluar mobil lalu ceramah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mana mungkin? Tak mungkin itu. Maka yang punya kekuasaan akan dituntut di hadapan Allah. Kenapa tak kau kirim Satpol PP dulu ke sana? Kenapa? Kenapa pedagang kaki lima bisa kau tangkap? Ini kenapa tidak? Dituntut di hadapan Allah SWT. Ustadz berani ngomong begitu karena Pak Wali tak datang. Mentang-mentang Bu asisten fans Ustadz. Bukan begitu. Sama Pak Wali pun saya sampaikan itu. Di acara tablik akbar di beberapa tempat saya sampaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau tidak nanti kita dituntut oleh adiaksa. Jaksa penuntut umum akan menuntut kita di hadapan Allah. Kenapa tidak kau pakai dulu? Ustaz, kenapa tak kau sampaikan? Balighu anni, sampaikanlah walau ayatan, walaupun 1 ayat. Orang tua ikut bertanggung jawab. Anak muda jahat, anak muda kriminal. Ingat, kejahatan itu terjadi bukan hanya keadaan niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Artinya apa? Kita ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tak akan ada yang lolos. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Semua akan dituntut di hadapan Allah. Penuntutnya lengkap, transkripnya, catatannya ada, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang-orang kaya itu enak saja, dia tinggal telepon, pengacara datang. Datanglah pengacara. Apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Dia bela ini, dia bela ini. Saya advokat, penasehat hukum, segala yang melanggar bisa saya bebaskan. Tidak semuanya jahat, ada yang baik. Mereka yang ada di lembaga bantuan hukum, orang susah, orang miskin. Di MUI itu ada lembaga bantuan hukum gratis. Di antara pengacaranya Ustadz Hasan Basri, alumni UIN, pakar hukum. Jadi kalau ada anak-anak muda, adik-adikku sekalian, kalian belajar hukum konvensional, lanjutkan SH, MH, doktor. Dari mana doktornya? Leiden, Belanda. Kenapa belajar hukum ke Belanda? Karena hukum kita hukum Belanda. Jadi jangan katakan hukum Belanda haram, hukum Inggris haram, hukum Jepang haram. Lalu siapa yang akan belajar ini kalau bukan orang Islam? Orang Islam dilarang belajar hukum.
dipelajari orang kafir. Orang Islam dilarang politik, politik haram, politik haram. Akhirnya siapa yang mengambil politik? Ahok. Orang Islam harus memegang kekuasaan. Bayangkan kalau jaksanya orang Islam datang dia pengajian. Tengok Pak Jaksa, tak boleh tunjuk orangnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kalau sudah di masjid tak nampak mana diplomat, mana penjual tomat, sama semua. Kadang saya kalau sudah masuk kantor urusan, Assalamualaikum Pak Ustaz. Kenal Ustaz sama saya? Enggak. Astagfirullah Pak Ustaz, saya selalu subuh Sabtu di Al-Falah. Setelah pikir-pikir, jauh lebih mudah. Dulu di Al-Falah dia pakai baju koko, pakai peci putih, bawaannya mau mati. Tapi begitu di kantor pakai seragam, ada pula jengkol di sini. Gagah dia, besar. Inilah orang Islam. Ngajinya mantap, ke masjid berjamaah, tapi dia punya kekuasaan. Ada orang punya kekuasaan, dipakainya menolong agama Allah. Inilah Islam. Abu Bakar bisa menolong agama Allah. Kenapa? Ada kekuasaan. Umar bisa menolong agama Allah. Kenapa? Ada kekuasaan. Utsman, Ali, karena ada kekuasaan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah orang berkuasa memegang di tangan orang beriman, agama ini ikut tertolong. Kenapa kita di Pekanbaru ini ibu-ibu pakai jilbab tak ada yang melarang, bapak-bapak ke masjid tak ada yang melarang, suara mikrofon keluar tak ada yang melarang. Ini pengajian begini jangan coba-coba dibuat di Perancis, dilempar kita pakai tai anjing. Perempuan mau pakai jilbab panjang ditarik. Kenapa? Tinggal di negeri orang kafir. Bersyukurlah tinggal di Pekanbaru, bumi lancang kuning, kota metropolitan yang madani, mengerti agama Islam. Diangkat pula imam-imam masjid paripurna. Jadi aslinya kalau kita tinggal di suatu kota, kumpul satu kota Pekanbaru ini, berapa jumlah penduduk Pekanbaru? 1.100.000. Kalau tak percaya hitung sendiri. 1.100.000. Kalau kita ngumpul 1.100.000, siapa yang jadi imam? Yang layak jadi imam 1.100.000 ini Dr. Haji Firdaus STMT, itu imam. Pemimpin, buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau pemimpinnya tak sanggup, maka diangkatlah namanya imam ratib. Ratib imam tetap. Maka diangkatlah imam ratib sebanyak 13 orang. Padahal aslinya Pekanbaru ini masjidnya 600 sekian. Mestinya idealnya diangkat imam itu 600-an sekian. Tapi kita belum sanggup, APBD kita tak cukup, maka diangkatlah imam-imam di kecamatan saja. 12 kecamatan tambah satu imam masjid paripurna Ar-Rahman depan Surya Dumai Jalan Sudirman, maka semuanya 13. Jadi kalau ada orang mengatakan angka 13 angka sial, tak betul. 13 imam itu orang-orang yang beruntung semuanya. Kenapa? Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah, karena dia mendapat kehormatan, dimuliakan, didulukan ke depan, setinggi seranting, maju selangkah dari kita. Dan di akhirat dia mendapatkan balasan pahala. Nanti orang yang menyia-nyiakan ini akan dituntut juga di hadapan Allah. Aku pinjamkan kekuasaan ke tanganmu, apa yang kau buat? Ada mantan pejabat mati, kasar sekali Pak Ustaz, meninggal. Memangnya orang itu selamanya bekerja? Dah, dulu berkuasa, habis itu pensiun, habis itu sakit, habis itu mati, meninggal dunia.
Jadi datanglah jamaah menjumpai saya. Pak Ustaz, ya, saya tadi habis takziah. Di mana? Ada mantan pejabat besar meninggal dunia. Oh, pejabat meninggal juga? Iya Pak Ustaz. Terus sedih saya Pak Ustaz. Sedih kenapa? Anaknya tak ada Pak Ustaz. Dia tak punya anak. Anaknya ada tapi tak datang. Sudah kami foto. Pinjam HP sebentar. Kami foto, kami kirim. Tolonglah datang. Ini bapakmu sekarang. Apa jawab anaknya? Maaf, sedang rapat penting di luar kota. Akhirnya macam mana? Mati. Nah, mati lagi. Meninggal di dalam ruang yang sepi sunyi di tengah keramaian. Kenapa ramai? Tetangga datang, pejabat datang, orang datang, ramai. Tapi ada satu yang tak datang, padahal dialah yang paling kita inginkan membisikkan ke telinga kita. La ilaha illallah. Makanya adik-adikku sekalian, kalau orang tuamu nanti sudah sampai masanya, bisikkanlah ke telinganya sebelah kanan. La ilaha illallah. Saya pesankan itu. Jangan tengok tua muda, yang muda-muda yang sebaya dengan saya, sampaikan. Saya ke anak tak saya sampaikan, dia masih kecil. Ke istri saya, istriku, kalau sampai masaku nanti, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Ditengoknya saya tidur lama, mau dibisikkannya. Jangan, belum lagi. Belum lagi. Nanti kalau dah mau. Jadi bang, aku yang akan membisikkan ke telingamu nanti. Ya, kalau sampai masa aku menghadap Allah, kaulah yang membisikkan ke telingaku ini nanti. La ilaha illallah. Hampir menetes air mata. Habis itu dia tanya balik, kalau aku yang duluan mati macam mana? Ya aku kawin lagi lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Mati itu bukan untuk ditakuti, tapi juga jangan cari mati.